sahabat yang diberkati, di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Ya, bersama dengan Rio di studio bersama Pastor Simeon Zulistio. Masih semangat ya Pastor? Ya. Yes, kalau tadi kita sudah dengan sesi tanya jawab yang begitu panjang sahabatku, sekarang kita akan masuk pada sesi yang terakhir di malam hari untuk sesi yang ketiga. Silakan Pastor. Sesi yang ketiga itu saya mau kasih info bagaimana supaya kita atau adik kita atau teman kita, sepupu kita, ponakan kita, atau anak kita, cucu kita, supaya tidak jadi korban cinta. Atau bahkan mungkin kita sendiri gitu ya, jangan sampai jadi korban cinta. Bagaimana caranya? Yaitu ketika mencintai itu harus juga logika tetap berjalan. Dan selalu minta tuntunan dari Tuhan ya. Jadi kalau mau cari pasangan hidup itu berdoa, bergumul. Apakah Tuhan merestui kita hubungan kalian gitu. Jadi ada tentang masalah jodoh ini ada berapa pandangan ya. Ada orang berpandangan bahwa si A sudah dijodohkan sama si B. Ya, jadi sudah punya jodohnya sendiri gitu. Ada yang berpandangan seperti itu. Tapi ada yang berpandangan ya jodoh ya kamu pilih sendirilah gitu, Tuhan tinggal memberkati saja gitu. Kalau saya menurut saya itu ada yang pertama memang ada orang yang memang dijodohkan ya kamu jodohnya sama ini, memang ada tetapi tidak semua, itu limited edition. Biasanya orang yang saya perhatikan itu ya Tuhan kan sudah kasih rambu-rambu, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya kan? Jadi berarti pilih yang seimbang, terus seiman dan seterusnya. Itu ada kriteria semua di situ. Nah, kita tinggal pilih itu yang sesuai dengan kriteria itu. Dan mungkin kalau secara fisik ya tergantung selera lah ya, gitu. Terus tinggal ya kita ketemu siapa, terus suka dengan siapa, terus berdoa, bergumulkan Tuhan setuju enggak? Gitu kan? Kalau setuju ya lanjutlah gitu. Kalau di ACC lanjutlah, makanya berdoa ketika ini berdoa Tuhan saya suka sama ini, boleh tidak, apakah dengan si dia ini kira-kira Tuhan setuju enggak? Gitu. Dan salah satu indikatornya adalah orang tua yang setuju. Salah satu loh ya, tapi bukan salah satu. Tuh lah, bisa nggak Tuhan menyetujui tetapi orang tua tidak menyetujui? Ya bisa-bisa saja, gitu. Misalkan orang tuanya yang tidak seiman, ya kan? Kita dapatnya yang seiman, terus orang tua dia atau orang tua kita yang tidak seiman dengan kita, akhirnya, terus bukan itu, ini aja lah, itulah yang masalah. Atau mungkin ada banyak suatu hal yang lain ya, kita tinggal doakan. Pasti kalau Tuhan ACC Tuhan setujui, pasti ada jalan lah ya di situ, jalan. Jadi maka ketika mencari pasangan berdoalah terlebih dahulu pada Tuhan gitu, minta petunjuk Tuhan gitu. Karena saya kok percaya bahwa Tuhan katakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Bapa. Itu kan sepele banget kan, tidak ada efeknya buat kehidupan kita. Apalagi masalah pasangan hidup yang Tuhan minta supaya kita kalau menikah ya sekali seumur hidup, artinya tidak ada perceraian. Bahwa Tuhan pasti benar-benar concern tentang hal itu. Maka kita berdoalah dalam mencari pasangan hidup, minta petunjuk Tuhan ya, sekali lagi minta petunjuk Tuhan. Karena dalam kita menikah itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menggenapi rencana Tuhan, amin, atas hidup kita. Maka yang terutama yang cowok sebagai kepala itu harus punya visi ke depan mau apa gitu. Jangan pokoknya lah gitu, jangan, harus ada visi gitu. Nah yang cewek apakah harus ada visi? Ya, kalau belum ada visi masih rada lumayan. Artinya kalau bersedia mendukung visi yang cowok, oke gitu. Tapi kalau cowok wajib hukumnya ada visi gitu.
Kalau cewek ada visi baik juga, tinggal cari yang sevisi gitu, menjalankan visi bersama gitu. Itu ya. Lalu selanjutnya ketika menjalani pendekatan, berdoa ya terus tetap buka mata buka telinga gitu kan, terus sambil minta petunjuk dari Tuhan, minta terus peneguhan demi peneguhan supaya nggak salah gitu. Jadi untuk supaya tidak jadi korban cinta, terus libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Dan yang kedua, mikir. Kalau jatuh cinta tuh mikir. Jangan asal jatuh cinta saja gitu. Bukan berarti karena kita yang mencari lalu kita asal gitu. Iya, tetap ada ininya juga, kriteria. Baik. Patokannya apa ya, memang Tuhan lah gitu. Itu sekaligus jadi closing statement di malam hari ini. Ya, pesannya sangat menarik ya. Dan ini saya punya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pastor. Dan mungkin saya minta waktu juga buat sahabat yang ada di rumah. Ini bicara tentang salah satu budaya yang ada di Indonesia. Saya sempat baru saja kemarin tadi pagi saya ngobrol dengan seorang teman. Dia bilang, wah, saya dulu tinggal di sebuah kota ini nih di Indonesia. Terus dia pacaran sama cewek dari daerah tersebut, lalu tiba-tiba gak disetujuin, katanya karena beda iman gini, beda iman gitu. Lalu saya tanya, ya kamu pacaran itu dari kelas yang tinggi, tengah apa yang rendahnya? Dia bilang namanya ini. Oh, itu berarti kelas bawah dong, kayak gitu kan. Saya punya pengalaman banyak murid saya dari daerah itu juga. Dan bagi mereka, kalau misalnya kamu beda iman, kamu boleh menikah itu, kamu akan diizinkan menikah karena orang-orangnya takut yang namanya karma. Orang dari daerah ini takut namanya karma. Pasti Pastor sudah tahu daerah mana yang saya maksud. Nah, mereka takut dengan namanya karma. Ketika anaknya hamil duluan, itu langsung segera pun mereka menikahkan, tidak menunggu waktu yang lama. Terus kalau yang kedua, kalau dari kalangan bawah ini, mau kamu beda iman, tapi kalau kamu kaya, mereka akan berikan anaknya tanpa melihat keyakinan. Nah, ini menurut Pastor, budaya yang seperti ini kan khusus di kalangan tertentu ya, yang ada di Indonesia. Apakah ini merupakan hal yang bisa melahirkan cinta yang baik, apa cinta yang buruk nih? Budaya yang seperti itu untuk melahirkan cinta, saya nggak berani ngomong ya. Artinya, pasti buruk atau pasti baik, enggak. Tapi kecenderungannya kalau saya bisa lihat, kalau dari situ bisa saja akhirnya kan jadi ya kurang ada standar yang pasti gitu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, maka standar itu akan bisa jadi ditawar akhirnya, standar kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi nggak seiman, ya sudahlah gitu. Terus ya kalau memang misalkan orang itu mau beriman kepada Tuhan kita ya, tapi bukan karena kita lah ya, pasti kan benar-benar ya memang mungkin pertama anak kita, tapi setelah itu benar-benar dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Oke. Ya. Sampai teman kayak kan Kristen. Oh, berarti waktu itu harusnya saya hamilin aja ya gitu. Langsung kalau akhirnya mikir gitu, pasti langsung disetujui nikahin aja. Maksudnya ini jadi budaya karena hamil duluan, dihamilin dulu. Karena dihamilin dulu langsung disetujuin. Saya nggak hafal gitu tadi. Dan langsung gitu kan, ya jangan dong, kamu berdosa loh. Apalagi kamu Kristen, walaupun memang dia bukan agama Kristen ceweknya itu. Oh ya, betul. Kalau budaya, tadi saya nggak nangkep itu. Saya nangkepnya pokoknya tidak seiman itu oke, dan sebagainya. Tapi kalau budaya yang harus budaya yang maksudnya ngetrik ya, dihamilin dulu terus supaya bisa, karena takut dengan karma akhirnya mereka nikahkan aja gitu. Tidak boleh itu berzinah toh gitu. Belum ada ikatan kok sudah berhubungan seksual itu tidak boleh. Kalau pasti akan membuat cinta itu tidak murni lagi ya, tidak kudus lagi ya. Jadi
enggak baiklah, janganlah ya, jangan. Dan makanya yang cewek-cewek jangan mudah termakan rayuan gombal. Karena cewek terus terang saja kelemahannya itu di telinga gitu. Kalau dipuji-puji digombalin itu udah melayang, nggak karuan, nggak pakai logika gitu akhirnya. Hati-hati. Makanya. Tapi ada yang ngamuk-ngamuk kan kalau digombal. Ada, tidak semua. Ya. Ada yang geli juga kan kalau wah kamu tua. Tapi kan tetap aja senang juga kan akhirnya. Tapi maksudnya dikasih itu juga senang juga kan digombali kan, gitu. Meskipun geli dan meskipun marah-marah, tapi kan pasti akan mikir. Dia benci saya, senang dong pasti. Ya kayaknya saya mikir seperti itu juga. Pastilah. Karena saya pernah mencoba. Orangnya ngamuk-ngamuk, tapi mesti diam. Habis itu merenung, berbunga-bunga. Baru aku yang minta maaf. Dia cuma jawab, iya. Aduh. Oke, Pastor, itu sih yang saya mau tanyakan di ujung closing kita di malam hari. Kita tutup dalam doa, Pastor. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh untuk waktu ini jika kami boleh berbincang mengenai cinta anak-anak muda. Kami berdoa supaya semua para pendengar, terutama anak-anak muda yang mengenal Engkau Tuhan, mendengar siaran ini supaya jangan ada lagi menjadi korban cinta. Biar mereka dalam mencintai maupun dicintai itu betul-betul ada dalam perlindunganmu, ada dalam proteksimu, ada dalam jalan-jalanmu. Kami berdoa semuanya anak-anak muda ini belum menjaga kekudusan mereka di dalam mereka hidup sampai Engkau menjemput untuk yang kedua kali. Baik menjaga kekudusan sebelum menikah maupun di dalam pernikahan. Tuhan yang menolong biar kami semua tetap ada di dalam koridor-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih sahabat yang ada di rumah, dan juga terima kasih untuk Pastor Simeon atas waktu dan kebersamaannya di malam hari ini dengan materi kita tentang korban cinta. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, berbicara tentang cinta tidak ada habisnya. Jadi sampai malam hari ini kita masih tetap ngobrol nih tentang cinta ya, semuanya tentang cinta. Karena kasih kita kepada Bapak Yahweh tidak pernah padam, begitu juga kasih Bapak Yahweh kepada kita selalu kekal sampai selama-lamanya. Kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Sekali lagi terima kasih Pastor Simeon, Bapak Yahweh memberkati dalam pekerjaannya, dalam keluarga, setiap generasi yang dilahirkan, pelayanannya diberkati luar biasa. Dan juga sahabat yang ada di rumah, demikianlah obrolan kita di malam hari ini. Kita bertemu di pekan depan di hari yang sama dengan materi lainnya, dengan pembahasan dan pemateri luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kami pamit undur, terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Itu tanya-tanya tuh orang